Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Oktavia Gusti Pratiwi dari kelas 10 TJKT 1 SMK Negeri 1 Ampel Gading. Oke, di video kali ini kita sudah memasuki bab ke-8 ya teman-teman, dimana kita akan memasuki bab accessing command line. Dan ini berkaitan dengan Debian dan Ubuntu Server Administration. Oke, di bab 8 ini kita akan membahas 3 poin, yaitu diantaranya kita akan bahas Cenglengueng Debian, atau kita akan mengubah bahasa Debian server kita ya teman-teman, dimana saat kita menginstal Debiannya itu kita memilih bahasa Indonesia. Nah, nanti kita akan mengubahnya ke bahasa Inggris. Kemudian yang kedua ini kita akan mempelajari pengenalan basic terminal teman-teman. Nah, dimana kita nanti akan mengkonfigurasi basic Linux ya teman-teman. Lalu yang ketiga kita akan mencoba password root pada Ubuntu server yang sudah kita install pada video sebelumnya ya teman-teman. Oke, di sini kita langsung saja masuk ke materi pertama ya teman-teman. Di sini kita langsung masuk pada aplikasi VirtualBox-nya ya teman-teman. Kita running terlebih dahulu Debian servernya. Oke, di sini kita enter ya teman-teman. Kita full screen dulu ya teman-teman. Jadi kita klik view lalu full screen mode. Untuk memperbesar kita switch. Oke, di sini kita klik servernya lalu kita masukkan passwordnya ya teman-teman. Dimana saya passwordnya yaitu 1 2 3 4. Oke, di sini saya akan masuk atau saya akan mencari terminal teman-teman untuk mengganti bahasa pada Debian servernya. Oke, kita klik. Oke, di sini kita sudah masuk pada terminal ya teman-teman. Nah, di sini bisa teman-teman lihat pada atas ini hari, tanggal dan jam. Ini saat kita menggunakan bahasa Indonesia, ini yang pertama itu adalah hari ya teman-teman. Nah, sedangkan pada bahasa Inggris nanti itu yang pertama adalah bulan terlebih dahulu, dimana bulan lalu hari dan tanggal atau sebagainya. Nah, semuanya ini akan menggunakan bahasa Inggris ya teman-teman, atau English jika teman-teman menggunakan bahasa Inggris. Nah, di sini untuk mengganti bahasa Debiannya itu kita harus masuk pada root terlebih dahulu. Nah, di sini kita harus memasukkan perintah su untuk masuk pada root ya teman-teman. Kita enter. Lalu di sini kita masukkan passwordnya. Nah, di sini passwordnya itu memang tidak kelihatan ya teman-teman, atau sandinya memang tidak kelihatan. Jadi teman-teman tidak usah panik, kita enter saja. Oke, di sini kita sudah masuk pada root ya teman-teman. Nah, di sini kita akan masukkan perintah, di mana perintah itu yang digunakan untuk mengkonfigurasi atau mengganti bahasa. Nah, di sini kita masukkan perintah sudo dpkg reconfigure locales. Oke, seperti ini ya teman-teman. Kemudian kita enter. Oke, di sini kita sudah masuk pada locales to be generate ya teman-teman. Dimana di sini kita akan memilih bahasa yang akan kita gunakan. Nah, jika teman-teman pada bahasa Inggris ingin mengubah pada bahasa Indonesia, teman-teman bisa menggunakan kode. Nah, di sini teman-teman gunakan arrow bawah atau tanda panah bawah.
Di sini kita cari kode bahasa Indonesia ya teman-teman, dimana kodenya ini adalah ID ini teman-teman, ID UTF-8 itu adalah kode bahasa Indonesia. Jika teman-teman ingin mengubah ke bahasa Indonesia, teman-teman bisa menggunakan kode ini. Nah, jika kita ingin mengubah pada bahasa Indonesia lalu ke bahasa Inggris atau Inggris, kita gunakan kode sorry teman-teman sebentar. Oke teman-teman, di sini ya teman-teman. Jadi jika ingin mengubah pada ke bahasa Inggris, teman-teman gunakan kode ENUS UTF-8 UTF-8 ya teman-teman. Kemudian di sini kita enter. Kita spasi terlebih dahulu ya teman-teman, maaf. Kita spasi lalu kita enter. Oke, di sini kita pilih bahasanya. Ini oren-orennya taruh atas lalu kita enter. Oke, di sini sedang generating localhost. Oke, di sini generating complete ya teman-teman. Di sini kita masuk ke di sini sudah berhasil. Kita ke aktivitas. Lalu di sini kita akan menyetingnya ya teman. Di sini kita cari pengaturan. Nah, ini kita klik. Kemudian di sini teman-teman pilih scroll lalu pilih wilayah dan bahasa ya teman-teman. Kemudian di sini kita pilih bahasanya ya teman-teman. Di layar log masuk ini kita pilih bahasanya. Lalu kita masukkan sandi terlebih dahulu. Autentikasi. Nah, di sini kita pilih yang English ya teman-teman. Jika di sini teman-teman belum ada opsi English, teman-teman bisa klik titik 3 ini lalu klik English ini. Oke, teman-teman, di sini sudah English ya. Kemudian di sini kita setting yang akun Anda ini kita ganti bahasanya menjadi English juga ya teman-teman. Jika belum ada, teman-teman bisa klik titik 3 ini lalu klik bahasanya lalu pilih. Oke, di sini kita sudah mengubah bahasanya ya teman-teman. Setelah itu kita X ini ya teman-teman. Nah, di sini kita power off terlebih dahulu ya teman-teman. Di sini kita buka, kemudian di sini kita silang. Lalu power off the machine. Kemudian kita running lagi ya teman-teman. Kita login. Oke teman-teman, di sini ada penamaan folder ya teman-teman, di mana di sini ada pilihan kita akan mengganti nama foldernya atau tidak. Kita akan ganti ke Inggris atau tidak ya teman-teman. Nah, di sini ada nama folder yang menggunakan bahasa Indonesia ini, ada desktop, unduhan, template, public, dokumen, dan lain-lain. Ini menjadi bahasa Inggrisnya desktop, downloads, template, public, dokumen, musik, dan lain-lain. Nah, di sini teman-teman ingin mengupdate namanya atau tidak, terserah teman-teman. Kalau saya sih update ya teman-teman. Kita update names. Oke, di sini sudah ganti ya teman-teman bahasanya, dimana sebelumnya itu adalah hari terlebih dahulu. Nah, di sini sudah ganti menjadi bulan terlebih dahulu, yaitu days. Nah, di sini aktivitas menjadi activities. Oke, kita klik. Nah, di sini biasanya cari ya teman-teman. Di sini menjadi type to search. Oke teman-teman, jadi seperti itu. Untuk penggantian bahasa menjadi English ini itu menurut saya
harus diganti ke bahasa Inggris ya teman-teman, karena di video selanjutnya itu saya akan menggunakan bahasa Inggris. Jadi takutnya nanti ada penamaan atau pilihan yang berbeda, jadi bingung ya teman-teman. Oke teman-teman, untuk pengubahan atau cengleng-weng Debian ini cukup sampai di sini. Kita lanjut pada materi selanjutnya ya teman-teman. Oke teman-teman, di sini kita lanjut pada materi yang kedua atau poin yang kedua, yaitu pengenalan basic terminal. Oke, di sini kita akan mempelajari basic atau dasar perintah-perintah yang ada pada Linux ya teman-teman. Bagaimana jika kita masuk pada lab-lab yang besar namun kita belum paham atau belum belajar tentang dasar-dasar Linux, itu pasti tidak akan bisa ya teman-teman, atau pasti akan bingung. Nah, di sini kita akan pelajarinya. Kita langsung buka pada aplikasi VirtualBox-nya, kita running Debian desktop-nya ya teman-teman. Kemudian di sini kita masukkan passwordnya. Oke teman-teman, di sini kita masuk ke terminal, kita klik activities, lalu kita search terminal. Oke teman-teman, di sini saya akan full screen mode ya teman-teman, untuk lebih jelas lihatnya. Oke, di sini kita akan belajar penamaan yang ada pada terminal ya teman-teman. Oke, di sini ada Octavia, lalu add via tanda lengkung dolar ya teman-teman. Kita akan belajar dari yang paling awal. Oke, di sini ada Octavia ini teman-teman. Jadi ini adalah nama user pengguna atau nama user Debian desktop yang kita gunakan ya teman-teman. Nah, nama ini kita tetapkan pada saat kita menginstal Debian desktopnya ya teman-teman. Pada parameter username itu kita disuruh membuat nama teman-teman ya. Di sini saya membuat namanya yaitu Octavia. Jadi sebelum tanda add ini adalah nama pengguna atau nama yang ada pada pertama kali kita masuk atau pertama kali kita akan login pada Debian desktopnya teman-teman. Itu yaitu user pengguna ya teman-teman, nama user. Oke, selanjutnya di sini nama setelah tanda add via. Nah, ini adalah nama hostname saya ya teman-teman, dimana hostname ini adalah penamaan jaringan yang digunakan pada Debian desktop kita. Nah, misalnya nih server saya ini ada di Jakarta. Nah, saya ini berada di Jawa Tengah. Nah, kita akan meremote server yang ada pada Jakarta ini teman-teman. Itu kita bisa menggunakan hostname kita, lalu kita masukkan IP-nya ya teman-teman. Jadi kita tinggal untuk masuk pada servernya kita, atau untuk meremote servernya kita tinggal masuk atau kita tinggal masukkan hostname kemudian IP-nya ya teman-teman. Oke, jadi seperti itu. Hostname itu adalah penamaan jaringan yang kita gunakan. Untuk mengecek nama user kita bisa gunakan perintah whoami atau whoami. Kita enter. Nah, di sini kelihatan bahwa nama user kita yaitu Octavia ya teman-teman. Kemudian di sini untuk hostname kita bisa menggunakan perintah home host name ctl, enter. Oke, di sini ada nama static hostname atau hostname yang kita buat secara manual yaitu via. Nah, di sini sama ya teman-teman. Kemudian di sini chassis-nya yaitu VM atau virtual machine.
Nah, karena kita membuatnya virtual machine, jadi di sini pasti isinya yaitu virtual machine. Kemudian di sini ada virtualization-nya yaitu Oracle. Karena saya menggunakan VirtualBox, jadi virtualization-nya ini adalah Oracle ya teman-teman. Beda lagi kalau kita menggunakan VMware, itu virtualization-nya akan berbeda. Oke teman-teman. Oke, di sini ada tanda lengkung ya teman-teman, dimana ini menandakan bahwa kita berada di home directory. Nah, untuk mengecek apakah kita berada di home directory atau tidak, kita akan memastikannya dengan perintah pwd enter. Nah, di sini dia berada di home Octavia atau home directory kita ya teman-teman. Nah, di sini saya akan mencoba untuk tidak berada di home directory lagi dengan perintah cd spasi garis miring etc. Enter. Nah, di sini saya sudah tidak berada di home directory lagi ya teman. Di sini sudah tidak ada tanda lengkungnya lagi, dimana menandakan itu kita sudah tidak berada di home directory kita lagi teman-teman. Oke, setelah itu saya clear terlebih dahulu ya teman-teman. Saya akan masuk lagi pada home directory saya teman-teman ya, dengan perintah cd /home /Octavia. Enter. Oke, di sini saya sudah berada di directory saya lagi, atau saya sudah berada di home directory saya teman-teman. Di sini ada tanda lengkung. Nah, di sini kita cek pwd. Nah, di sini saya sudah berada pada home directory Octavia teman-teman ya. Selanjutnya di sini ada tanda dolar. Apa sih tanda dolar ini? Jadi tanda dolar ini merupakan tanda bahwa kita berada di hak akses user biasa ya teman-teman, dimana hak akses itu yang paling tertinggi itu adalah root ya teman-teman, itu hak akses paling tertinggi. Nah, gimana cara kita masuk pada root? Kita ketik perintah su lalu enter. Kita masukkan password root kita ya teman-teman, 1234. Karena password user sama password root saya sama, jadi saya masukkan passwordnya lalu saya enter. Nah, di sini saya sudah berada di root ya teman-teman. Di sini tanda lengkungnya hilang ya teman-teman. Padahal kan kita berada di home directory yang sama, /home /Octavia ya teman-teman. Itu beda ya teman-teman. Home directory root sama home directory user biasa itu berbeda. Jadi dia tidak menggunakan lengkung home directory lagi ya teman-teman. Di sini saya akan mencoba pada directory root cd /root, kemudian enter. Nah, di sini saya sudah masuk pada home directory root ya teman-teman. Tanda root ini ditandai dengan pagar ya teman-teman, atau tag atau hashtag. Itu tandanya kita sudah masuk pada root. Nah, di sini kita sudah masuk pada home directory root. Untuk mengecek kita ketik pwd. Nah, di sini bisa teman-teman lihat bahwa kita masuk pada home directory root ya teman-teman. Oke, di sini untuk keluarnya dari root gimana? Kita tinggal ketik exit lalu enter. Nah, di sini kita sudah berada pada directory yang sebelumnya ya teman-teman, atau directory home directory biasa. Oke, cukup sampai di sini untuk materi yang kedua. Kita lanjut pada video selanjutnya. Oke teman-teman, di sini kita sudah masuk pada materi ketiga di bab 8 ini ya teman-teman. Jadi dimana kita akan membuat password root pada Ubuntu.
Jadi Ubuntu dan Debian itu, atau Ubuntu server dan Debian desktop itu berbeda ya teman-teman. Dimana di Ubuntu ini kita tidak ada parameter yang digunakan untuk mengisi atau membuat password root pada saat kita menginstal Ubuntu. Sedangkan pada saat kita menginstal Debian ini, kita disuruh membuat password root pada parameter yang disediakan pada Debiannya ya teman-teman. Jadi di sini kita akan membuat password root pada Ubuntu ya teman-teman. Oke, di sini kita langsung masuk saja. Teman-teman, kita langsung masuk saja pada aplikasinya. VirtualBox. Kemudian di sini kita running terlebih dahulu ya teman-teman, Ubuntu server kita. Oke, kemudian di sini kita akan login ya teman-teman. Kita masukkan username, kemudian password. Oke, di sini kita sudah masuk pada server kita. Saya clear terlebih dahulu ya teman-teman. Oke teman-teman, di sini kita akan masuk pada root ya teman-teman. Kita masukkan perintah su. Oke, di sini kita disuruh masukkan password rootnya ya teman-teman. Sedangkan pada Ubuntu server ini, pada server Ubuntu ini kita belum membuat password root pada saat penginstalan ya teman-teman. Jadi kita tidak bisa masuk root karena kita belum membuat passwordnya nih. Jadi dia tidak akan berhasil masuk pada rootnya ya teman-teman. Jadi di sini kita harus membuat password rootnya terlebih dahulu dengan perintah sudo passwd. Enter. Nah, di sini kita disuruh memasukkan password ya teman-teman. Di sini kita masukkan password yang kita gunakan pada saat kita login ya teman-teman. Jadi di sini kita bukan masukkan password root ya teman-teman. Kita masukkan passwordnya, enter. Nah, di sini kita disuruh membuat password untuk root ya teman-teman. Di sini saya akan membuat passwordnya yaitu 1111 4 kali ya teman-teman. Kemudian saya enter. Kemudian di sini retype new password atau konfirmasi ya, mungkin 1111 enter. Oke, di sini password update successfully. Oke, di sini saya akan mencoba cek apakah saya bisa masuk pada root. Masukkan password. Oke, di sini saya sudah berada pada server root ya teman-teman. Di sini saya sudah berada pada root. Saya akan cek apakah saya sudah berada pada root pwd. Saya berada di home directory atau home via ya teman-teman. Saya akan masuk pada root, cd spasi root, enter. Nah, di sini saya sudah berada pada root ya teman-teman, pada home directory root. Oke, cukup sampai di sini untuk video bab 8 ya teman-teman. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Mohon maaf jika ada kekurangan ataupun salah kata. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya.